Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, as'aluka kalimat hak bigodo biwarido. Satu kalbi sumumu adom. Ketruhu biajin ahwajin jal jalu halak halat. Kabha ya ain sod yasin sakunna. Wallahu mitun balhuwa. Quranun majidun bilauhin mahfud. Albu albinu salatin albu albinu salamin alaika sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Baik Bapak Ibu, mempersingkat waktu, perkenalkan saya mungkin ada yang sudah kenal, mungkin Batam, baca apa sama Tangerang yang saya sudah rujuk, sama Sulawesi. Saya akan langsung aja tutup poin acara kita. Yang belum kenal, perkenalkan saya Gus Salam yang mengcreate, yang menciptakan dan menulis buku atau kitab Asmaul Husna Quran. Saya sebagai penulisnya, sebagai kreatornya, saya juga yang mempunyai ide untuk menjadikan apa namanya di Play Store. Saya sendiri yang nulis kitabnya, jadi total ada 4 jilid, dua 2000 halaman lebih, sehingga harapan saya nanti menjadi manfaat bagi umat seluruh dunia. Ya, ini baru 3 bulan kami berjalan. Semoga nanti terus berkembang dan berkembang. Baik, Bapak Ibu. Eh, Kalau ingin kenal saya ada di Yogyakarta, tepatnya di daerah Prambanan, daerah Kalasan. Usia saya 59 tahun. Anak saya laki-laki tiga semua. Eh, Terus pendidikan terakhir saya S2 Pendidikan Agama Islam. Saya riset Asmaul Husna ini selama 23 tahun. Saya sudah melakukan riset. Yang saya tulis, yang Bapak Ibu pegang aplikasinya, itu hasil riset saya selama 23 tahun. Bukan waktu yang pendek, ya, bukan waktu yang pendek. Memang saya belum lanjut S3 dari dulu. Saya masih utak-atik riset, nanti kalau sudah selesai baru saya lanjut S3. Dan tapi yang belajar sama saya sudah beberapa teman dari S3 maupun profesor juga banyak yang belajar sama Gus tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah juga nanti akan kedatangan tamu profesor dari Malaysia yang ingin ngajak Gus mensiarkan AHG ini ke mancanegara. Insya Allah nanti bulan November ketemu dengan saya, beliau yang usul dari Malaysia ke Jogja. Bapak Ibu, perjalanan panjang saya berangkat bukan dari orang baik. Saya berangkat dari orang yang dulunya pernah mengalami masa kelam, pernah mengalami masa gelap dan menuju terang. Jadi kalau bicara dunia hitam dan putih, saya sudah tahu semua. Bagaimana dunia hitam, bagaimana dunia putih, saya mengalami semua. Jadi ini baik pengalaman, baik riset, baik data eh, yang sudah saya kemas demikian rupa agar Asmaul Husna Husna tadi bermanfaat untuk siapa saja yang mengamalkannya. Hari ini Bapak Ibu adalah orang yang beruntung di batch 3. Ya, insya Allah 1 bulan ke depan akan kami bersamai, akan dibimbing oleh tim. Jadi Gus Salam ada beberapa mentor yang nanti Bapak Ibu akan dibimbing. Jadi insya Allah nanti akan dibagi sama Mas Ada. Satu mentor biasanya membawai minimal 10 sampai 15 orang. Jadi bagaimana, seperti apa silahkan bisa ditanyakan nanti. Untuk ketemu saya setiap minggu sekali Bapak Ibu. Jadi eh, kesibukan saya cukup padat sekali. Ini juga sedang persiapan. Saya akan menuju ke Malang ya, akhir bulan saya ke Malang. Nah, pada malam hari ini saya akan langsung share saja tema kita, yaitu, nah ini dia, Golden Ship Masterclass. Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat, Gus. Terlihat ya? Kelihatan ya. Oke, judulnya adalah Golden Ship Masterclass, yaitu sebuah shifting eh, yang akan kita lakukan perubahan paradigma menuju ketuhanan, ketauhidan, ya, kerohani. Jadi paradigma kita memahami Asmaul Husna itu secara mendalam, ya, secara apa namanya, secara luas supaya kita lebih tahu apa hakikat Asmaul Husna itu sendiri.
30 hari mind shifting, jadi selama 30 hari Bapak Ibu bersama Asmaul Husna akan kami ajari. Hari pertama nanti Bapak Ibu zikirnya apa, terus nanti pilihannya apa, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Firman, Ketua Yayasan apa namanya, Salam Pepadang Nusantara. Saya sendiri sebagai pendiri yayasannya, produknya adalah GSM. Memimpin langsung Gus Salam, yaitu sebuah konseptor dan inovator AHQ, saya sendiri Bapak Ibu. Jadi selamat datang di Golden Ship Masterclass 30 hari mind shifting bersama Asmaul Husna. Sebuah perjalanan spiritual 30 hari untuk menyentuh cahayanya, mengubah pola pikir, dan menata takdir melalui kekuatan Asmaul Husna. Gitu. Jadi takdir itu ada dua, takdir mutlak dan takdir tidak mutlak. Ya, jadi kalau mati itu mutlak gitu ya. Terus kalau hidup apa dilahirkan itu mutlak gitu ya. Terus tidak mutlak itu rezeki tidak mutlak Bapak Ibu. Kalau kita bekerja ya dapat duit, kalau nggak bekerja ya nggak dapat duit. Itu yang dinamakan takdir tidak mutlak. Jadi perlu kita tata. Takdir yang tidak mutlak itu perlu kita tata. Nah, apa menyentuh cahaya seperti apa nanti akan disampaikan dengan kesalahan bahwa setiap Asmaul Husna itu ada nur. Bahasa Arab dinamakan nur, bahasa Indonesia namanya cahaya atau sinar. Apa manfaat nur, apa manfaat cahaya atau sinar? Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia ini, kita butuh uang. Apa manfaat uang? Untuk kebutuhan kehidupan kita, untuk kita bahagia. Dengan uang kita bisa makan, dengan uang kita bisa beli rumah, beli mobil, dengan uang kita bisa jalan-jalan. Ending dari uang adalah bahagia. Apapun itu, endingnya adalah bahagia. Begitu pula dengan kehidupan rohani. Jadi kehidupan rohani itu yang dicari adalah nur. Kalau kehidupan dunia yang dicari uang, kerja apapun terakhirnya uang. Dan uang untuk bahagia. Simpel ya. Kronologis berpikirnya, apa konstruksi berpikirnya sangat simpel. Sementara kehidupan rohani yang dicari adalah nur. Nur untuk apa? Nur juga untuk kebahagiaan. Nur juga untuk ketenangan jiwa. Nur untuk juga ketenangan batin kita. Nur untuk kebahagiaan batin kita. Ya, jadi kalau nur itu untuk kebahagiaan. Jadi setiap huruf hijaiyah itu mengandung nur. Alif, ba, tak sampai iya itu ada nurnya. Misalnya kata Al-Fatihah itu juga ada nurnya. Bismillahirrahmanirrahim itu juga ada nurnya. Ar-Rahman ada nurnya. Ar-Rahim ada nurnya. Semua huruf hijaiyah ada nur. Kalau bahasa Arabnya ada sisi lain nur itu ada kodimnya. Kodim itu cahaya malaikat. Nur itulah yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan batin kita, untuk kebahagiaan hati kita, untuk membersihkan diri, untuk membersihkan batin kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau piring kotor untuk membersihkannya pakai sabun. Ya, baju kotor dibersihkannya pakai sabun. Tapi kalau dosa dibersihkannya pakai nur, ya cahaya. Saya kira gampang ya pemahaman. Nah, terima kasih atas niat baik Anda untuk berubah dan tumbuh bersama cahaya ilahi. Jadi, saya dulu ini seorang master bela diri Taekwondo dari Korea. Saya dan 4 internasional, Bapak Ibu. Dan saya bisa melatih seluruh dunia. Waktu itu di usia 29 tahun ke bawah. Di kala kelelahan batiniah saya, dunia hitam saya dulu, dunia keras saya dulu. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya. Saya siap menebus dosa saya.
Tapi kalau kau hidupkan saya, jadikan saya orang yang bermanfaat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Malam harinya, saya seperti terpisah ruh saya dengan jasad saya. Dan saya bilang sama istri saya, saya sudah mati. Segera dikubur jasad saya. Saya naik ke langit, Bapak Ibu. Ada yang bawa tentunya kakek tua. Saya naik, 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 naik sampai langit 7. Saya duduk bersila dan saya dimandikan. Di saat dimandikan dengan cahaya, disiram dengan cahaya begitu, tahu-tahu ruh saya itu keluar binatang. Dari ruh saya itu keluar binatang. Kalajengking, ada belatung, ada semut merah, ada kera, ada babi, ada buaya, ada ular, dan yang terakhir itu nanah yang amis sekali. Saat itu saya hanya berpikir, kok ini tuh siksa itu. Itu sakitnya nggak ketolongan Bapak Ibu. Wih, sakit. Ya sudah, seorang kesatria siapa takut. Sudah komitmen, sudah mengakui dosa, disiksa ya biarin. Waktu itu, pikiran saya begitu. Alhasil, setelah saya dimandikan tadi, semua binatang keluar dan nanah saya keluar, ada tulisan segitiga sama kakek itu. Ada saya susul baca. Ikro, apa ikro, bacalah. Bahasa Jawa tuh. Woconen. Sampai 3 kali. Woconen ge. Kalau bahasa Indonesianya, bacalah nak. Akhirnya saya baca. Saya bingung. Apa yang saya baca? Angka cuman angka 1, 2, 3. Tahu-tahu mulut saya berbunyi. Allahu wahdahu la syarikalahu. Muhammad abduhu wa rasul. Saya nggak tahu apa itu artinya. Saya jangankan kok baca Arab, tulisan Arab. Huruf bak saja saat itu saya tidak tahu. Bak itu titiknya di atas atau di bawah saya tak tahu waktu itu. Tahu-tahu mulut itu berkata Allahu wahdahu la syarikalahu. Muhammad abduhu wa rasul. Saya tidak bisa apa-apa, saya diam aja. Akhirnya tak lama jasad apa ruh saya turun lagi, turun, 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 dan sampai ke bumi, masuk ke rumah saya, dan masuk ke tubuh saya lagi. Saya langsung teriak. Allahu wahdahu la syarikalahu Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bingung. Loh, saya hidup lagi. Ada, saya delek-delek orang Jawa bilang tuh delek-delek tuh tertegun. 1 minggu saya bingung. Ini gimana? Gimana? Akhirnya saya ketemu guru-guru saya, apa diajak teman saya ketemu tuan guru di Banjarmasin belajar ilmu agama. Baik syariatnya, tarikohnya, hakikatnya, marifatnya, sampai ilmu hikmah. Bertahun-tahun saya belajar, Bapak Ibu. Akhirnya selama 11 tahun, usia 40, saya dapat mandat untuk siar agama. Meninggalkan bisnis saya. Saya dulu sempat bisnis pengusaha batu bara. Kalau saya tidak ceramah, tubuh saya sakit. Akhirnya usia 40, saya tinggalkan bisnis saya dan saya dakwah. Selama dakwah keliling Nusantara, Bapak Ibu. Saya masih face to face, masih personal keluarga, nggak terlalu banyak, paling 30, 40 orang, 50. Di tahun 2025, Gus Salam go public. Insya Allah Gus Salam akan keliling Nusantara menyampaikan kebenaran bahwasanya Asmaul Husna mampu mendidik diri kita sendiri. Gitu ya, menjadi akhlakul karimah. Nah, itu perjalanan Gus Salam. Itu cerita dunia hitam menjadi dunia putih. Sehingga dalam perjalanan panjang saya tadi 23 tahun saya riset, Bapak Ibu. Saya riset biological, by batinnya. Kebetulan Gus Salam diperlihatkan oleh Allah kasat, jadi bisa melihat dimensi lain. Sehingga tak kala zikir diperlihatkan cahaya-cahaya itu. Dan saya tulis. Akhirnya jadilah Al-Haqi. Subhanallah, perjalanan panjang. Dan AHG ini sudah beberapa teman dari akademisi, baik doktor maupun profesor, sudah mengakui kebenaran dan sudah saya tulis di tesis saya di Pendidikan Agama Islam, kebetulan saya PAI, dan di yang pengujinya juga seorang profesor, Prof. Hadi, alhamdulillah mendapatkan A.
dan alhamdulillah juga IP-nya 3,96. Jadi hampir 4 ya. Mudah-mudahan masih bisa bermanfaat. Bukan sombong, tetapi ini fakta bahwa kajian ini sudah masuk di akademisi. Tujuan Golden Masterclass. Satu, mengaktifkan kesadaran batin melalui Asmaul Husna. Bapak Ibu, kita sadar masing-masing. Jadi rahasia agama itu adalah jujur diri. Saya orang yang sportif. Saya adalah orang yang jujur diri. Salah-salah, tidak tahu, tidak tahu. Kehidupan ini unik. Kita sudah ngaji, kita sudah sholat, kita sudah ibadah, tapi kadang-kadang hati kita kering. Kita sudah bisnis, sudah punya mobil, punya rumah, tapi hati kita kadang-kadang juga hampa. Apa yang membuat hati ini gundah gulana? Apa yang membuat hati ini hampa? Apa yang membuat hati ini kering? Terkadang masih penuh kebencian, kecewa, tidak puas dengan diri kita sendiri. Membuat kita frustasi, membuat kita bingung kemana arah hidup ini. Uang sudah ada, jabatan sudah ada. Apa yang lagi yang dicari? Ternyata hati masih kosong. Oleh sebab itu, maka tujuan pelatihan dari Golden Shift Masterclass ini adalah mengaktifkan lagi kesadaran batin. Jadi batin kita itu disadarkan kembali dengan cara terhubung antara hati kita dengan Allah Ta'ala. Mungkin selama ini kita tahu kok, tiap hari kita ingat Allah, tapi hati kita tidak terhubung. Apa bukti tidak terhubung? Kita masih kecewa, kita masih gundah gulana, kita masih protes dengan kehidupan ini. Itulah bukti bahwa hati kita tak terhubung dengan Tuhan. Kita menyadari secara ilmu bahwa semua adalah ketentuan Tuhan. Kita menyadari bahwa semua Allah yang mengatur, tapi hati kita terkadang protes dengan kenyataan. Itulah realita. Nah, ibarat HP. HP ini, Bapak Ibu, kalau terhubung dengan WiFi, dia bisa optimal. Kalau dia off, HP-nya tidak terhubung, maka HP ini tidak bisa digunakan apa-apa. Begitu pula dengan hati. Kalau hati kita terhubung dengan Allah, pikirannya tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang, ucapannya tenang, perilakunya tenang. Kalau hati kita benar-benar terhubung dengan Allah. Saya buktikan diri saya sendiri. Saya dulu kerasnya minta ampun. Saya juga pelatih di polisi militer, Bapak Ibu. Dulu saya pelatih tentara. Bapak Ibu bisa bayangin melatih tentara nggak ada yang nggak galak. Galaknya minta ampun. Harus keras gitu. Tapi sekarang saya nggak bisa keras. Mungkin kalau suara saya masih tegas ya. Karena memang biasa komando. Tapi saya nggak bisa lagi mengeluarkan kata-kata kasar. Saya tidak bisa lagi mengumpat orang lain. Saya tidak bisa lagi untuk benci dengan orang lain. Hati saya jiru. Mau orang menghina, kayak mau orang nyepak nyalain saya, mau orang nggak percaya sama saya 0,0. Alhamdulillah. No reckon kalau orang Jawa bilang, masa bodoh, saya tetap bahagia dengan Tuhan saya. Nah itu tadi, bukti hati kalau terhubung, pikiran kita tenang, tindakan kita pun tenang. Maka dari itu, GSM ini tujuannya mengaktifkan kembali hati kita kepada Allah. Ya. Caranya dengan gimana, Gus? Tentu dengan zikir Allah. Ya, tentu dengan zikir Allah. Nanti secara teknis Bapak Ibu akan dibimbing oleh tim kami bagaimana besok itu mulainya. Biasanya yang akan dimulai sebelum sholat subuh jam 4 waktu Jawa, wilayah Barat BIP, itu sudah di-share perintahnya. Apa saja, pelaksanaannya setelah sholat subuh paling lama 15 menit sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak akan mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Insya Allah. Sesibuk apapun Bapak Ibu tetap bisa ngikutin program GSM. Yang penting sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh ya nggak bisa. Oke? Yang kedua, tujuan GSM adalah menyembuhkan luka,
mental dan spiritual secara belahan. Bapak Ibu, saya itu luka batin saya luar biasa. Saya itu anak yatim piatu. Anak yatim piatu, anak yatim. Bukan piatu. Saya ditinggal ayah kandung saya sejak usia 7 bulan. Ayah saya sudah pulang, dipanggil Tuhan. Ibu saya menjanda sampai usia 5 tahun. Ibu saya menikah lagi. Akhirnya saya punya saudara sambung, saudara tiri. Tapi secara personal, saya sendirian. Deritanya luar biasa, Bapak. Anak orang miskin, anak yang anak nggak punya ayah, dan derita. Dari kecil saya sudah cari makan sendiri. Sekolah sampai lulus S2, saya berbiaya sendiri. Sungguh fight sekali. Jadi luka batin saya sangat tinggi, Bapak Ibu. Dan saya juga dulu siswa teladan. Saya nggak bisa lanjut ke kedokteran karena orang miskin. Sakit hati saya lebih mendalam. Nah, bagaimana proses-proses pembersihan luka batin saya? Saya sudah alami semua. Dan itu selesai dengan cahaya. Setelah saya mendapatkan cahaya tadi, waktu saya diangkat ke langit 7 tadi itu, dibersihkan tadi, semuanya hilang. Derita batin hilang. Gitu. Bapak Ibu, apa yang, siapapun yang, saya yakin siapapun manusia pasti mengalami derita batin. Ya, dengan deritanya masing-masing. Tentunya begitu. Namun, kita harus bisa membersihkan derita kita. Karena derita batin itu, ya kalau komputer itu ibarat virus yang mengganggu operasional komputer. Derita batin itu akan mengganggu kebahagiaan kita. Derita batin itu akan mengganggu kedamaian kita. Jadi semuanya kita sendiri yang menyelesaikan, bukan orang lain. Kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita sendiri yang bisa menyelesaikan diri kita ini bahagia atau tidak, bukan orang lain. Kesalahan tidak bisa menyelesaikan batin Bapak Ibu. Kesalahan memberikan metode. Pelaksanaannya, eksekutornya, semua Bapak Ibu. Selesai atau tidak selesai, tergantung Bapak Ibu. Ya, kesalahan memberikan bimbingan. Baik, hingga diharapkan nanti dengan zikir selama 1 bulan, dengan Asma Husna yang kita kasih setiap hari satu, dan Bapak Ibu ngeklik setiap hari satu, tentu dari pengalaman batch 1 dan batch 2, banyak yang sembuh luka batinnya. Bahkan rezekinya pun banyak yang mengalir. Yang tadinya kesulitan rezeki, banyak juga yang akhirnya berhasil dari pengalaman mereka. Ya, dari pengalaman mereka. Baik, Bapak Ibu, tujuan yang ketiga adalah mengganti pola pikir lama dengan pola pikir yang bercahaya. Apa itu pola pikir lama? Apa itu pola pikir bercahaya? Pola pikir lama. Hidup ini begitu sulit. Itu pola pikir lama. Nanti setelah ikut GSM ini akan berubah shiftingnya. Hidup ini adalah proses. Dengan cahaya semua bisa terselesaikan. Dengan nurullah semua bisa terselesaikan. Semuanya Allah, tapi medianya nur. Ya. Medianya Allah itu menggunakan nur, Bapak Ibu. Oke? Nah, insya Allah akan bergeser. Terus yang keempat, menyelaraskan hidup dengan nama-nama suci Allah. Nama-nama suci ini maksudnya Asmaul Husna. Jadi setiap hari misalnya Bapak Ibu dapat hari ini Al-Fatah. Allah yang maha membuka pintu rahmat. Nanti akan diajari. Ada audionya. Bapak Ibu bisa dengarkan. Saran saya Bapak Ibu. Jadi audionya kalau bisa dicatat boleh. Atau direkam ulang boleh. Karena audionya itu besok sudah ganti lagi. Jenis yang beda lagi. Dengan asma yang berbeda, berbeda, berbeda. Jadi kalau kita mendengarkan audio itu dari pengalaman yang ada, semuanya menemukan kesadaran. Hidup ini, kalau tidak ada yang membuka, maka akan sulit. Begitu pula kita dengan Allah. Ada Allah yang bernama Al-Fattah, Allah yang maha pembuka pintu rahmat. Nah, itu dari pertama besok
Bapak Ibu sudah dikasih sama panitia, bagaimana teknisnya nanti panitia yang ngatur. Nah, ini kita akan selaraskan. Kalau kita itu dapat Al-Fatah, maka supaya kita dimudahkan sama Allah, nah kita juga memudahkan dengan orang lain. Misalnya ada orang lain minta tolong sama kita. Ya kita berikan kemudahan, Bapak Ibu. Agar apa? Agar Allah juga memudahkan hidup kita. Tapi kalau kita mempersulit orang lain, Allah pun akan mempersulit kita. Itu fakta dan data. Eh, Jadi kalau kita ingin dimudahkan sama Allah, kita pun mudahkan urusan orang lain terhadap diri kita. Gitu tekniknya. Contohnya begitu. Terus yang kelima, manfaatnya dari golden shift adalah meningkatkan kualitas zikir, doa, dan afirmasi harian. Suka tidak suka Bapak Ibu akan melakukan zikir setelah sholat subuh. Misalnya, besok dapat dari panitia asmanya Al-Fatah. Terus Bapak Ibu ngeklik, ya, ngeklik. Ini saya bentar, saya apa? Saya ganti, saya stop dulu yang ini, saya ganti dengan ini. Nah, Bapak Ibu misalnya ngeklik Asmaul Husna. Nah, ini dia saya kasih contoh. Kelihatan Bapak Ibu kotak-kotaknya? Kelihatan ya? Kelihatan, jadi kelihatan. Iya. Nah, Kelihatan Gus. saran Kelihatan saya Bapak Gus. Ibu, sebelum ngeklik pilihan ini, dari pilihan yang banyak ini, 99 kotak, berdoa. Ya Allah, ya ya Allah, wajat yang maha memberikan petunjuk, berikanlah petunjukmu kepadaku. Mana yang terbaik untukku. Contohnya begitu. Ya Allah, berikanlah petunjukmu untukku. Bisa-bisa juga. Kita klik saja. Misalnya, ini acak ya Bapak Ibu. Kotak-kotak ini acak. Jadi tidak urut. Nah, ini saya klik gini. Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal. Berarti besok saya zikirnya Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Baqi. Misalnya, sahabat Al-Baqi. Contohnya begitu. Nanti teknis diajari sama panitia. Terus misalnya, ada lagi yang lain ngeklik. Misalnya, ini ada Asmaul Husna. Bapak Ibu klik setiap hari. Misalnya, kita pilih ini. Ini, kuning. Al-Afu. Maka zikirnya, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Afu. Gitu. Jadi berapa banyak Gus zikirnya? Senikmatnya. Tidak usah dihitung. Allah memberikan kita rezeki. Itu tanpa hitungan. Gus, yang lain pakai hitungan tidak apa-apa. Boleh kalau mau pakai hitungan. Itu hanya melatih diri kita supaya istiqomah. Tapi ada lagi yang lebih mendalam Bapak Ibu. Tak perlu dihitung lagi. Nikmatin zikirnya. Ya, nikmatin zikirnya. Jadi otak ini, pikiran ini konsentrasi ke telinga. Telinga ini konsentrasi ke mulut kita. Mulut kita menggetarkan hati kita. Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Afu, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Afu. Contohnya begitu. Jadi saya benar-benar konsentrasi mendengarkan ucapan saya sendiri sehingga hati saya bergetar. Itu berarti zikirnya benar. Tapi kalau zikir pikirannya ke sana kemari berarti tidak connect, disconnect. Usahakan Bapak Ibu, kalau zikir lampunya dimatikan atau diredupkan. Untuk apa Gus? Kalau lampunya terang, kita akan memandang sesuatu. Kalau mata kita melek, maka pikiran kita akan tertuju apa yang kita pandang. Sehingga pikiran tadi lepas dari telinga kita sehingga kita tidak konsentrasi. Agar pikiran ini terkonsentrasi, paling kuat lampu dimatikan. Nah, otak kita ini kan ada gelombang yang namanya gelombang beta. Kalau kita berzikir pada posisi gelombang beta, maka nur sulit masuk.
Tapi tak kala kita zikir dalam gelombang theta, maka nur itu langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar adalah batin kita atau hati kita. Oleh sebab itu, kala kita zikir, disarankan mati, apa lampunya dimatikan, agar pikiran kita konsentrasi ke telinga, telinga kita konsentrasi ke mulut kita, dan mulut kita menggetarkan hati kita. Nurnya otomatis masuk. Ya. Terus apa ciri-ciri nur itu masuk? Kalau ciri-ciri dapat duit gampang. 100.000 uangnya merah, 50.000 uangnya biru. Terus apa ciri-ciri atau indikator kita dapat nur? Satu, pikiran kita menjadi tenang. Jiwa kita menjadi tenang. Indikator pikiran, indikator nur itu masuk. Sama Bapak Ibu waktu kita sholat. Tak kala kita selesai sholat, tahu-tahu tenang banget. Itu tandanya nurnya masuk. Tapi habis sholat kok gelisah, berarti nurnya tidak masuk. Ya. Jadi ciri-ciri dapat nur itu tenang yang pertama. Pikiran dan hati tenang. Yang kedua, ciri-ciri nur itu masuk. Tahu-tahu ada hawa dingin. Entah itu hawa dingin masuk di tangan, tahu-tahu di kepala bisa masuk, atau masuk di lewat punggung kita, ada punggung rasanya dingin, tahu-tahu ada dada kita rasanya dingin. Itu indikator nur masuk. Apa Gus manfaat nur masuk lewat tangan? Manfaatnya membersihkan dosa-dosa kita yang di tangan. Apa manfaatnya nur masuk lewat dada? Membersihkan dosa-dosa kita yang di dada. Semua saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Dan beberapa santri-santri saya yang sudah banyak mengalami yang sama. Dan orang-orang yang sudah saya ajari sama, mengalaminya pun sama. Berarti valid, gitu ya. Terus kalau nur itu masuk lewat punggung, membersihkan dosa-dosa kita yang di punggung, beban hidup yang kita selalu protes. Protes itu kan dosa. Ya, jadi nggak boleh protes kalau menurut Tuhan terima saja. Tapi namanya manusia masih protes, gitu ya. Wajar. Saya juga sering protes itu dulu. Alhamdulillah sekarang sudah minimize protes, menikmati hidup saya. Nah itu ciri-ciri nur masuk yang kedua. Nur masuk yang ketiga, ada aroma wangi, Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu zikir, tahu-tahu mencium aroma wangi. Mungkin selama ini, ada aroma wangi, ada jin datang. Salah Bapak Ibu. Jin baunya nggak wangi, apek. Apek itu apa ya? Bau. Nggak enak. Jadi kalau aroma wangi, itu tandanya nur masuk. Wanginya bisa kasturi, bisa malaikat subuh, bisa aroma melati, bisa aroma kenanga macam-macam. Itu ciri-ciri nur masuk. Manfaat yang keempat, nur masuk adalah membawa akhlak kita menjadi lebih baik. Oke, itulah manfaat nurlah yang masuk ke dalam diri kita menjadi nur insan. Jadi kalau sudah masuk, namanya nur insan. Gitu ya. Ini yang sudah masuk. Nah, baik saya stop dulu ini. Jadi nanti ini akan diajari Bapak Ibu. Jadi akan diajari nanti ada upload kitabnya. Silakan dibaca kitabnya. Saya akan kembali ke PowerPoint saya. Nah itu tadi zikirnya kalau sudah berkualitas dan doa-doanya juga dikasih contoh Bapak Ibu. Nanti ada contohnya. Afirmasinya juga ada. Yang nanti bisa dilihat. Baik. Manfaat
5 manfaat utama Golden Shift Masterclass GSM. Satu, hijrah pola pikir. Dua, menyembuhkan luka batin, menemukan diri sejati, menjadi magnet rezeki dan kebaikan, koneksi yang lebih dalam dengan Allah. Bapak Ibu, ini nanti saya share ya. Nanti panitia nge-share PowerPoint. Jadi kalau nggak sempat nyatet atau mutu, nggak usah khawatir. Nanti akan kita bagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat PowerPoint-nya. Nah, ini bisa dibaca. Tadi hijrah pola pikir, menggeser pola pikir lama ke pola pikir baru, dari tidak tahu menjadi tahu. Menyembuhkan luka batin, yaitu menyembuhkan luka batin lama yang menghambat dalam pertumbuhan. Nah, luka batin lama, trauma-trauma kita masa lalu yang mengendap itu tersimpan di otak, namanya otak hipokampus. Secara neuroscience, otak hipokampus ini menyimpan memori, baik memori yang indah maupun memori yang derita. Memori derita itu virus. Kalau bahasa komputer, virus akan mengganggu komputer. Jadi memori-memori lama kita, cerita batin kita yang lama ini mengganggu hidup kita, Bapak. Jadi hidup sulit, jadi hidup penuh masalah. Rasanya kok ribet banget. Nah, itu memori masa lalu yang belum selesai terhapus. Sama dengan komputer. Kalau virusnya banyak ya harus di-scan. Nah, sama dengan diri kita, Bapak Ibu. Derita-derita lama kita yang menjadikan energi negatif atau dosa, kita scan. Bagaimana Gus nyekannya? Kembali ke Allah, kita temukan nurnya. Kalau kita mendapatkan nur, maka kita akan membersihkan energi negatif di dalam diri kita. Jadi secara otomatis juga kita merukyah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sesuai dengan Asmaul Husna. Enaknya di Al-Hadi begitu. Jadi energi negatif itu nanti otomatis akan hilang. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Karena banyak yang mengalami itu. Terus yang ketiga, menemukan diri sejati. Diri sejati dan diri yang tidak sejati. Diri sejati dan tidak diri sejati. Jadi manusia itu Bapak Ibu, kita itu pada dasarnya ingin baik. Tapi terkadang kita tidak baik. Masih emosi, masih dendam, masih iri. Nah, itu diri kita yang palsu. Diri kita yang baik. Sopan santun, peduli dengan orang lain, menjalankan perintah Allah. Gitu. Tidak membuat kerusakan di bumi. Itu diri kita yang sejati. Diri kita yang sejati itu begitu cinta sekali dengan Allah dan Rasulullah. Begitu peduli dengan lingkungan. Itu diri kita yang sejati. Tapi diri kita yang palsu, menipu, mencuri, tidak tahu aturan, gitu, korupsi, itu diri kita yang palsu. Gampangannya begitu. Jadi diri sejati itu selalu baik. Itu aja. Saya tidak usah dalam-dalam menjelaskannya. Sebenarnya ada lebih dalam, cuma gampangannya seperti itu. Terus manfaat yang keempat, menjadi magnet rezeki dan kebaikan. Karena pikiran kita tenang, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Maka energi positif yang lain mendekat kepada diri kita. Maka tidak sedikit peserta GSM ini level satu dan batch 1 dan batch 2 yang mengalami perubahan drastis baik secara hati maupun ekonomi. Jadi sehatnya itu sampai sehat paripurna. Sehat paripurna itu sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Oh, ini Masya Allah. Saya sendiri ya kagum, luar biasa. Teman-teman yang lain kok sampai segitu dahsyatnya. Saya dulu butuh puluhan tahun loh Mbak Ibu. Karena sambil riset saya. Begitu sudah saya bikin programnya, saya kemaskan jadi program. Masya Allah. Sebulan aja banyak yang luar biasa. Padahal saya puluhan tahun. Ya penemu itu lebih sulit daripada pemakai ya. Biasanya begitu. Sekarang bikin listrik sebentar Bapak Ibu. Ya kan? Coba dulu penemu listrik, waduh butuh waktu yang lama. Sama, saya menemukan konsep ini butuh waktu 23 tahun.
meramunya. Ya. Jadi 23 tahun. Bapak Ibu tinggal pakai 1 bulan ketemu manfaatnya. Baik, selanjutnya yang kelima adalah koneksi yang lebih dalam dengan Allah. Karena setiap hari karena kita tuh terhubung dengan Allah, otomatis koneksi kita lebih dekat dan lebih dalam. Setiap hari kita zikir. Ini tasbih. Kita di rumah enak pegang tasbih. Nonton TV pegang tasbih mau tidak mau hati kita akan terhubung. Zikir. Misalnya hari ini ngambil Al-Afu dari apa Play Store-nya Ahaki. Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Abu, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Abu. Karena pegang tasbih. Otomatis akan zikir. Tapi kalau nggak pegang tasbih, biasanya kalau belum terlatih suka lupa. Siang hari, sore hari, atau malam hari. Atau Bapak Ibu, ini, saya tidak promosi ini ya. Atau pakai ini, pakai apa, cincin digital. Saya pakai ini, Bapak. Nanti kita masih ingat, oh iya, ah, ah, zikir. Jadi ada alat pengendali kita agar kita selalu zikir. Ya, itu teknik supaya hati kita selalu terhubung. Inilah manfaat koneksi kita kepada Allah akan lebih kuat dan lebih mendalam. Jadi fungsinya luar biasa ya. Ikut GSM ini luar biasa. Melatih Bapak Ibu kembali kepada Allah. Ini adalah metode tercepat Bapak Ibu yang saya ajarkan. Insya Allah tercepat ya. Insya Allah. Karena beberapa teman sudah, wih luar biasa. Struktur harian program. Setiap hari peserta akan menerima satu bacaan materi mind shifting harian. Ini akan dikirim oleh panitia. Nanti itu biasanya yang ngirim Pak Firman sebagai ketua Yayasan Salam Pepadang Nusantara. Beliau saya tempatkan di development. Jadi beliau yang akan meng-share setiap jam 4 atau lewat dikit. Asal nggak capek-capek banget biasanya tepat waktu. Tapi kalau udah capek paling lambat jam 4 sampai 15 beliau sudah share. Yang kedua akan pilih Asma Husna melalui fitur Asma Acak seperti tadi. Bapak Ibu setiap subuh, setiap bangun tidur langsung pilih. Ya. Jadi otak ini setiap bangun tidur langsung diarahkan ke Tuhan. Luar biasa ya. Setiap bangun tidur diarahkan ke Tuhan, Masya Allah ya. Jadi kunci utama adalah tauhid. Jadi kita kembali ke Allah. Ya. Yang ketiga mendengarkan audio. Nanti ada audio Bapak Ibu, tinggal klik saja kok. Tik, Bapak Ibu pakai handset. Ya. Pakai handset lebih bagus daripada pakai HP gini. Kalau handset itu lebih mendalam. Silakan ya. Terus ada panduan amalan, ada zikir lisan dan zikir nafas. Zikir lisan, ya Rahman, ya Fattah, ya Abu misalnya. Itu zikir lisan. Zikir nafas, tarik nafas ya, buat nafas Rahman. Itu ya Rahman, ya Rahman. Misalnya, ya Fattah, tarik nafas ya, keluar Fattah. Jadi tarik nafas ya, keluar nafas Fattah. Tarik nafas ya, keluar nafas Fattah. Itu zikir nafas. Jadi nanti ada perintahnya, zikir lisan dan zikir nafas ya. Bapak Ibu lakukan saja. Ada afirmasi doanya, tinggal afirmasi saja. Gampang ya. Di situ sudah dituliskan semua, tinggal diikuti selesai. Buat rangkuman atau buat catatan kalimat yang menyentuh hati Anda. Dari format yang diberikan oleh panitia, mana nih kalimat yang benar-benar menyentuh diri Anda. Misalnya di Al-Fatihah itu ada kalimat, Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu yang tiada seorang pun mampu menutupnya. Misalnya itu nanti sampai menyentuh Bapak Ibu, catat betapa indahnya apabila Allah membuka hijab-hijab kita dengan Allah Ta'ala. Tentu hidup akan damai dan bahagia. Contoh ya, silakan Bapak Ibu catat yang mana saja boleh. Baik, Bapak Ibu ini yang terakhir, penutup dan ajakan, mari jalani 30 hari ini
dengan hati terbuka dan jiwa yang siap disentuh oleh nurullah atau cahaya. Ini Bapak Ibu benar-benar ingin kembali kepada Allah, jembatannya melalui zikir Asmaul Husna, insya Allah akan mendapatkan cahaya. Laqad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepadamu cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang kita baca. Misalnya, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Afu, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Afu. Maka yang datang cahaya Ar-Rahman, cahaya Al-Fattah, cahaya Al-Afu, cahaya Maha Pengasih, cahaya Maha Pembuka pintu rahmat, cahaya pemaaf. Masya Allah. Aplikasi dalam kehidupan. Kita pun akan memudahkan urusan lain dan memaafkan semua kesalahan orang lain. Hati ini begitu indah dan lapang. Nurnya langsung masuk. Laqad ja'akum minallahi nurun ar-Rahman, al-Fatah, dan al-Afu. Masya Allah. Ya. Jadi indahnya kalau kita siap menerima nurullah. Bapak Ibu, niatkan acara ini. Ya Allah, hamba mengikuti program GSM ini mudahan. Inilah jalan terbaik hamba untuk mencintaimu, mendekatimu dengan kebenaran yang datangnya darimu. Hamba mau ridho ya Allah. Ridhoi hamba dalam acara GSM ini. Bapak Ibu bisa doa ya, sebelum melakukan doa kepada Allah. Karena ini hanya lantaran, hanya jembatan. Tentu rahasianya ada di hati dan Allah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu harus diniatkan untuk menjalankan 30 hari dengan hati terbuka. Ya. Terus yang kedua, jadikan setiap Asmaul Husna bukan hanya nama tapi jalan pulang. Bukan hanya sekedar wawasan atau tafsir saja, tapi jalan kita pulang kembali ke Allah. Bapak Ibu, sebelum ruh ini ditiupkan di dalam diri kita, waktu di kandungan ibu, ruh kita ini pernah temu sama Allah. Pernah berjumpa dengan Allah di alam ruh. Waktu itu Allah bertanya, berfirman, sama semua ruh yang ada. Alastu birobikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Al-Arab ayat 172. Lalu ruh kita menjawab, Qalu bala sahidna. Betul, kami bersaksi. Terus ruh kita ini disuruh turun ke perut ibu kita. Ruh kita waktu itu kudah gulana menangis dan segala macam. Ya Allah, gimana kalau aku turun ke bumi? Apakah kau masih mencintaiku? Allah menjawab, tenang. Bila kamu gundah gulana, sebut namaku. Itulah zikir. Wahwa ma'akum nama kuntum. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Bagaimana kita memahami itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan yang mana kita baca? Bukankah ada 99 nama Tuhan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai As-Subur. Apa saja sekedar bacaan? Oh, no. Sebuah pengetahuan. Itu adalah input. Harus kita proses. Setelah kita proses dengan ilmu yang benar, akan menjadi output hukum absolut. Apa artinya kita punya pengetahuan yang banyak kalau kita tidak memproses pengetahuan itu menjadi output? Kadang orang bangga dengan pengetahuan, tapi dia lupa memproses dirinya, sehingga tidak menjadikan output. Ini Bapak Ibu. Sedikit ilmu pengetahuan, tapi kita proses dengan benar, menjadikan output akhlak. Apapun bentuk ilmu pengetahuan, endingnya adalah akhlakul karim. Apapun bentuk itu. Ilmu pengetahuan
mestinya membawa akhlak yang baik. Kenapa tidak terjadi? Karena tidak diproses. Nah, hari ini Bapak Ibu, mulai besok Bapak Ibu akan memproses ilmu tentang Asmaul Husna. Harapan saya, kami tim GSM AHQ ini, Bapak Ibu mendapatkan nur itu semua. Dan Bapak Ibu akan merasakan betapa dahsyatnya nur di dalam diri itu. Kalau sudah terhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar dihafal nama-nama. Ya, jadi ilmu asma husna ini, definisinya ini, dalil ayatnya ini, di kitab Ahadits sudah saya sebutkan. Setiap asma itu antara 17 sampai 20 halaman. Itu Gus sendiri yang tulis, Bapak Ibu. Ya, karakternya ada, ujiannya ada, solusinya ada, sifat baiknya ada, sifat jeleknya ada, semua ada. Tinggal kita membaca diri kita, berani, jujur diri, dan memperbaiki. Sehingga enak. Inilah pendidikan yang sangat lembut. Saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Semua orang saling, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi enaknya belajar AHG ini melalui program GSM luar biasa ya. Jadi Asma Husna adalah jalan kembali. Nah, begitu ruh ini tadi turun Bapak Ibu. Supaya ruh ini kembali kepada Allah, tidak lain tidak bukan zikir asma. Maka setiap hari kita harus zikir Asma Husna. Agar apa? Ruh kita terhubung dengan Allah. Ya, ya tadi. Alastu birobikum qalu bala sahidina. Karena sudah turun di muka bumi, kita dilupakan, kita diingatkan kembali dengan cara zikir. Jadi zikir adalah jalan pulang kembali ke Allah. Sebelum sakaratul maut. Begitu sakaratul maut meninggal, ruh ini langsung kembali ke Allah. Karena sudah terbiasa memanggil Allah. Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Rahmanu, Ya Afu, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Rahmanu, Ya Karim misalnya. Insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu lah yang memproses agar hati Bapak Ibu terhubung dengan Allah selama 1 bulan, 30 hari. Ya, selama 30 hari. Oke? Terus Golden Ship bukan sekedar program Bapak Ibu. GSM ini bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan pulang menuju versi terbaik dirimu. Jadi versi terbaik hari ini kira-kira hanya ini dulu. Mungkin nanti ada versi terbaik lagi. Karena setiap saat perubahan itu terjadi. Ya. Sabis marobikal a'la alladzi khalaqas Allah menciptakan, Allah pula yang menyempurnakan. Jadi kalau hari ini program kesalahan itu baik, besok bisa ada yang lebih baik, lusa bisa ada yang lebih terbaik. Itulah kesempurnaan dari Allah. Gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi jalan terbaik kita untuk kembali ke Allah Ta'ala. Ya. Dan itu Bapak Ibu penjelasan tentang Golden Ship Masterclass. Semoga Bapak Ibu benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Demikian dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh.